Aloha, selamat datang di DW Project. Kali ini kita akan mereview mobil BMW X5 L53 yang belum sempat kita review kemarin. Cuman yang ini versi yang 6 silinder ya. Kira-kira seperti apa fiturnya? Yuk, tonton sampai habis. Sebelumnya gue berterima kasih dulu sama Bang Marta showroom gue. Lagi-lagi gue meminjam mobilnya buat di-review. Ya ini mobilnya Bang Marta dan katanya dijual juga. Jadi yang pengen beli bisa kontak ke dia langsung ya. Oke, jadi kita akan membahas mobil BMW X5 ini. Seperti yang kita ketahui kalau BMW sudah menciptakan X5 itu sebanyak 4 generasi. Yaitu ada X5 L53, kemudian juga ada yang E70. Kemudian ada juga yang F15 dan ada juga yang terakhir yang terbarunya yaitu G05. Cuman yang akan kita bahas adalah X5 yang L53. Dan kali ini yang 6 silinder, bukan yang V8. Karena ada dua versi ya, V8 dan yang 6 silinder biasa dengan kode mesin M54B30. Ya, kita bercerita sedikit terlebih dahulu. Untuk BMW X5 ini pertama kali diproduksi mulai dari tahun 1999 sampai dengan 2005. Cuman mobil X5 ini yang akan kita bahas itu keluaran tahun 2001. Dan mobil ini masuk kategori yang non facelift ya. Kalau yang facelift itu udah ada sedikit perbedaan. Cuman yang pengen lihat perbedaannya nanti bisa cek aja langsung di web kita di www.dwaproject.com. Mobil ini adalah mobil SUV buatan pertama dari BMW. Jadi sebelum munculnya ya seperti yang sekarang seperti ada X1, X3, kemudian X6. Itu yang paling pertama kali muncul adalah X5 L53 ini. Dan pada saat itu bisa dibilang pihak BMW itu masih dimiliki oleh Land Rover ya. Jadi kalau bisa dibilang mobil ini masih ada sedikit kemiripan dengan mobil Range Rover yang L322. Bisa kalian cek L322 itu memang bentuknya rada mirip sih. Memang pada saat itu BMW masih dimiliki Range Rover. Memang teknologinya memang ada sedikit kemiripan yaitu seperti hill descent system dan kemudian sudah menggunakan 4WD ya atau all-wheel drive disebutnya di BMW. Ya jadi fungsinya hill descent system itu buat membantu pengemudi ketika dia melewati jalan turunan ataupun tanjakan yang agak curam ya, contohnya kayak di perbukitan lah. Dari segi ukuran pihak BMW menamakan mobil ini masuk ke kategori mid luxury car ya. Jadi memang ukurannya nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar juga, jadi medium lah di tengah-tengah. Dari segi ukuran mobil ini memiliki wheelbase sepanjang 2,8 meter, kemudian panjang dari mobil ini sekitar 4,6 meter. Sedangkan lebarnya itu kurang lebih 1,8 meter dan tingginya itu sebenarnya tergantung mesin, cuman rata-rata itu 1,7 meter. Dan mobil ini masih menggunakan velg ori ya, velg bawaan ya, velg standar E53 dari pabrikan ya. Menggunakan ring 18 dengan disuguhi ban, ini bannya Bridgestone ukuran 255/60. Dilihatnya nggak terlalu ketipisan juga, tapi enak lah dilihatnya. Dan cakramnya juga terlihat agak lumayan gede ya, tapi gue nggak tahu nih ukurannya berapa. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, komen aja. Sekarang kita lihat sektor mesinnya seperti apa. Ini agak berat. Oke, jadi seperti ini penampakan dari mesin BMW X5 L53 yang 6 silinder. Memang kalau untuk di mobil ini ya, mobilnya kan besar, jadi walaupun mesin ini sebenarnya besar, apalagi kalau ditaruh di sedan seperti punyanya Bro Anggino yang sudah kita review di BMW M46, itu kayaknya penuh gitu kan. Tapi kalau untuk di X5 ini yang 6 silinder masih agak kopong ya, dibandingkan dengan yang V8-nya gitu. Kalau yang V8-nya memang penuh banget gitu kan. Tapi kalau yang ini, ya seperti ini penampakannya. Masih banyak ruang yang agak kosong lah. Mesin ini adalah mesin yang tipe bensin. Dan dari powernya sendiri, mobil ini memiliki power sebesar 227 horsepower di 6.000 rpm dan kemudian torsinya itu di 300 Nm di 3.500 rpm. Jadi cukup bertenaga sebenarnya. Nah, buat teman-teman yang tahu siapa desainer mobil ini,
komen ya, komen di bawah, nanti kita pin komennya siapa yang paling cepat. Jadi mobil ini bisa dibilang desainnya itu walaupun tahun ya bisa dibilang mobil SUV pertama buatan BMW dengan grill, ciri khas grillnya memang agak besar, cuman mirip punya M46 ya. Tapi dilihatnya cukup eksotis sih. Dipadu dengan bumpernya yang bisa gue bilang gagah dilihatnya. Dan kalau yang non facelift itu kurang lebih cupnya seperti ini. Karena kalau yang sudah facelift dia nggak ada lubang-lubang seperti itulah. Cuman begini aja udah keren gitu. Ya sebenarnya lampunya harusnya bisa lebih bersih lagi ya. Cuman yang ini lampunya lagi agak nangis nih. Karena mobil ini memang habis dicuci kayaknya. Dan lampunya memang terdiri dari 4 buah lampu. Bisa dilihat. Dan memang ciri khas BMW banget pokoknya. Dari desain bagian belakang seperti yang sudah gue bilang tadi, ini mirip dengan Range Rover yang L322. Jadi bentuknya agak-agak landai, kemudian kotak gitu. Mirip banget. Dan kalau gue bilang disinilah keunikan dari BMW X5 L53 ya. Karena bentuknya unik aja dan keren kalau menurut gue. Ya, untuk bukaan bagasinya ada di sini. Dan dia ketika dibuka itu terbagi menjadi 2 bagian ya, karena ada bagian satu lagi di sini. Nah, jadi tampilannya seperti ini dan ini masih lega banget gitu. Buat kalian misalkan jalan-jalan keluarga dan mobil ini misalkan parkir di taman atau gimana, dan ini sangat fungsional sekali. Walaupun ini bentuknya bahannya ada sedikit plastik ya, tapi ini nggak ringkih ya, dan ini kuat banget. Didudukin sama ya 3 orang dewasa mah nggak akan patah. Dan kemudian di sini juga ada tirainya ya. Jadi kalau gue bilang sih ini buat menutupi privasi dari pemilik barang ya sebenarnya. Cuman untuk kalau naruh-naruh barang sih bisa juga sebenarnya di atas. Cuman yang berat-berat sih kayaknya nggak bisa. Yang agak-agak ringan lah. Sebenarnya fungsinya buat itu menutupi barang, misalkan ada barang-barang berharga. Jadi supaya nggak kelihatan aja dari kaca sampingnya ya. BMW X5 ini masih kategori mobil yang cukup canggih lah gue bilang pada masanya. Salah satunya ya dia sudah bisa naik turunin jendela hanya dari kunci aja. Ini salah satu fitur yang memang rata-rata BMW pada punya ya. Seperti di E46, cuman kalau di E36 itu hanya menaikkan aja. Ya, seperti inilah kurang lebih. Ini posisi nyetir gue ya. Jadi mobil ini seperti yang gue bilang cukup canggih di masanya waktu itu. Jadi mobil ini sudah memiliki fitur-fitur, di antaranya itu udah dual SRS airbag, kemudian sudah ada climate controlnya, kemudian di sini juga setirnya udah elektronik ya, bisa teleskopik dan tilt dan teleskopik. Kemudian dari posisi duduknya juga sudah ada memory seatnya dan dia sudah electrical ya, jadi nggak mekanik, tinggal digeser aja dia udah maju. Recliningnya juga udah elektrik semua. Kemudian mobil ini juga di tahun 2001 mobil ini sudah menggunakan sunroof ya. Di sini juga sudah ada tempat kacamata bukan ya, pokoknya tempat ya box fungsional lah, buat apa aja bisa. Cuman ukurannya agak kecil. Kemudian atapnya sudah berwarna hitam ya, blue warna hitam. Dan untuk interiornya ini masih ori semua, baik dari kulit jok, kemudian dari warna dashboardnya. Ini warnanya beige ya di tahun itu. Kemudian ini audionya juga masih standar. Dan kisi-kisi AC-nya itu ada gede banget gitu. Di depan ada 4 dan di belakang ada 2. Transmisinya, mobil ini memiliki transmisi otomatis yang 5 speed ya. Sebenarnya yang 6 speednya juga ada dan manualnya juga ada. Cuman kebanyakan yang manual itu di luar negeri, di Indonesia itu rata-rata matic semua. Dan di kompartemennya sudah dilengkapi dengan cup holder ya. Jadi bisa naruh minuman ya. Di sini sebanyak 2 buah bisa ditaruh. Kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan armrest yang di dalamnya bisa diisi ya buat barang-barang lah, cukup lumayan besar. Kemudian kemudian di bagian audionya di sini bisa dibuka. Nah, ini buat masukin CD ya pada saat itu. Cuman kalau sekarang sih ya, rata-rata orang udah pakai Bluetooth ya ataupun kabel jack biasanya. Cuman di sini masih untuk meletakkan CD changer ya.
memang masih keren orinya begini sih kalau gue bilang. Kemudian di bagian setir, di sini setirnya sudah penuh dengan button ya. Jadi buttonnya fungsi semua dan bisa buat mengatur speedometer, kemudian buat mengecil dan membesarkan musik ya, sound, dan bisa naik turunin setir juga dari tuas ini. Jadi tiupnya sudah elektrik. Nah makanya gue bilang di tahun segitu mobil ini sudah masuk mobil yang canggih ya, dibandingkan dengan mobil medium SUV, mobil Jepang medium SUV yang sekarang, dan bisa disandingin lah mobil ini kalau bisa gue bilang. Nah di bagian belakangnya ini sangat lega kalau menurut gue, dengan tinggi gue setinggi 167 cm, dan ini lapang banget menurut gue dan lega banget gitu kan, dengan posisi nyetir gue yang tadi. Kemudian di sini ada lubang AC-nya seperti yang gue bilang tadi, di belakang ada 2 buah. Kemudian ada buat charging ya, di sini bisa. Dan di sini ada mini box juga ya buat naruh benda-benda. Dan kemudian karpetnya ini masih bludru ya. Dan ini yang punya mobil ini gue rasa harus benar-benar merawat ya, karena kalau orangnya jorok pasti jember banget nih. Cuman kalau orangnya rapi ya bersih lah kayak gini. Ini masih kategori rapi kalau gue bilang. Dan di tempat duduk belakangnya juga sudah dilengkapi dengan armrest ya. Jadi biasalah kalau buat jadi boss version ya, jadi bisa buat sandaran tangan ya. Dan cukup nyaman, walaupun armrestnya memang terlalu rendah sih kalau menurut gue, kurang tinggian, tapi cukup lah, lumayan. Sekarang kita lanjut test drive mobilnya, kira-kira seperti apa rasanya. Yuk. Ya, jadi first impressionnya ketika gue berkendara menaiki mobil BMW X5 E53 ini, kalau gue bilang sih, karena bodinya yang berat ya, memang nggak seperti mobilnya si waktu itu Bro Anggino yang udah pernah kita review ya, di mobil mesin X5 ditaruh di BMW M46, jadi kan mungkin agak kencang. Tapi kalau yang ini bukan berarti bisa gue bilang mobil ini pelan juga ya, tenaganya itu ada. Tapi overall sih, coba kita tes dulu. Ya tenaganya masih ngisi sih. Ya tenaganya sih bisa dibilang masih ada. Cuman balik lagi karena mobilnya mobil besar dan bukan mobil sport juga, tapi ini cukup lah untuk buat harian ya kalau gue bilang. Dan suspensinya itu enak banget, ini masih ori banget ya. Dan gue berasa keseringan naik sedan ya, jadi agak-agak gimana gitu naik mobil ini. Dan yang jelas overall sih dari handlingnya itu rigid gitu kan, dan asli masih enak banget pokoknya. Ketika berada di mobil ini, itu rasanya itu beda banget pokoknya. Dan kabinnya itu besar gitu kan, dan lega gitu, kayaknya nggak sumpek gitu kan. Dan udah gitu terang juga gara-gara sudah ada sunroofnya gitu kan. Dan ini bisa gue bilang, walaupun ini mobil SUV pertama ya buatan dari BMW, tapi nggak kalah sama mobil-mobil buatan Jepang yang sekarang. Nah misalkan disuruh pilih nih ya, gue dikasih pilihan, bro mending pilih mana, Pajero gitu atau Fortuner lah gitu, atau BMW. Bukan mentang-mentang gue pecinta BMW ya, tapi emang biarpun mobilnya tahun 2001-an gitu, gue tetap pilih ini. Ya karena mobil ini bisa gue bilang dari segi tenaga, bentuk gitu, bentuknya gue suka ya pokoknya, dan ngerasa limited aja gitu di jalan. Nah untuk konsumsi bahan bakar dari mobil ini, kalau banyak yang bilang sih dari user ya, pengguna mobil ini maupun dari pemilik mobil ini bilang itu sekitar 1:5 lah kurang lebih, itu untuk dalam kota ya. Karena untuk segitu sih menurut gue hal yang wajar ya, karena mobilnya disokong mesin yang cukup besar gitu kan. Ya karena buat menunjang kebutuhan bodinya yang berat ini juga gitu. Jadi sekitar 1:5 lah. Tapi gue belum tahu sih kalau keluar kota kira-kira dapatnya berapa. Mungkin kalau ada teman-teman yang pemakai X5 juga yang E53 yang inline 6 silinder, mungkin bisa sharing juga kira-kira udah pernah keluar kota, kira-kira konsumsi bahan bakarnya itu kena di kisaran berapa. Sharing aja.
Oke, overall kesimpulannya dari mobil ini kalau gue bilang buat, ya kalau gue bilang sih buat daily sih tergantung orang ya. Kalau orang tajam buat daily sih nggak apa-apa sih. Kalau versi gue sih bilang mobil ini untuk daily sih agak kurang cocok ya, karena tentunya sih balik lagi pertimbangannya agak boros. Kemudian ya spare partnya juga nggak bisa dibilang nggak murah-murah banget dari mobil ini. Gue contoh, mobil ini kan sudah menggunakan balon ya untuk di suspensinya seperti halnya Airsus, dan itu kalau rusak kan lumayan juga harganya, nggak seperti suspensi dari mobil BMW sedan yang biasanya kita sering bahas gitu kan. Makanya tapi kalau untuk weekend dan untuk mobil ya buat mobil hobi sih nggak masalah mobil ini. Dan siapapun yang udah nyobain ini gue yakin pasti mereka pengen punya. Oke, sekian dulu pembahasan gue tentang BMW X5 E53 ini. Jika kalian masih penasaran dan pengen tahu lebih lengkap, bisa kunjungin aja situs kita di www.dwaproject.com. Bisa dilihat aja, di situ udah kita bahas BMW X5. Jadi selebihnya buat kalian misalkan ada kekurangan fitur yang belum gue jelaskan, silahkan bantu komen aja, nanti kita saling sharing. Thank you banget. Sekian dari gue Arif, see you in DW Next Project. BMW X5 ini memiliki fitur yang cukup lumayan canggih. Salah satunya adalah membuka window dengan menggunakan kunci.